So, di video ini saya tunjukkan cara update manual Samsung Galaxy A52s pakai Odin dan tanpa hapus data. Oke, pertama-tama kita perlu memeriksa versi perangkat lunak kita saat ini. Untuk melakukannya, buka pengaturan, gulir ke bawah hingga paling bawah, lalu klik tentang ponsel. Kemudian klik informasi perangkat lunak dan di sini kita dapat melihat perangkat lunak saat ini. Dalam kasus saya, kodenya adalah A528BXXS1C. WA6 I6. Jadi setelah kita mengetahui versinya, pertama-tama kita bisa mengunjungi halaman sembunyikan informasi reset data. Anda bisa melihat tautannya di sini. Masuk ke bagian unduhan dan ketik OHA, lalu klik cari, pilih versi terbaru 3.1.4.4 dan tekan tombol unduh. Kemudian kembali dan ketik driver Samsung, klik cari dan tekan tombol unduh. Dan juga mengunduhnya. Kemudian buka tab baru. Untuk nomor model saya yang tepat, yaitu SMA528B. Jadi itulah yang perlu kita ketik di tab baru. Lalu tambahkan firmware. Saya sangat merekomendasikan untuk menggunakan halaman itu, samefw.com. Buka, lalu gulir ke bawah. Di sini, ketik negara atau kode CSC Anda. Saya tidak tahu kenapa agak sedikit lag. Saya akan cari secara manual, mungkin. Ya, saya punya versi Polandia, jadi saya akan pilih Polandia. Kemudian terus gulir ke bawah, dan di sini kita punya semua versi perangkat lunak. Seperti yang mungkin Anda ingat, saya punya versi CWI6. Jadi itu artinya saya bisa memperbarui ke setiap versi di atasnya. Atau saya juga bisa misalnya melakukan flash ulang versi yang sama. Mari kita pilih satu versi di atasnya. Dan di sini kita punya 3 tautan unduhan. Pilih salah satu, tunggu sampai termuat, dan unduh filenya. Sementara itu, kita bisa mematikan perangkat kita, tahan tombol power dan volume bawah, lalu pilih matikan daya. Dan di sini Anda bisa klik unduh untuk mendapatkan perangkat lunaknya. Oke, sekarang buka folder unduhan. Di sini kita punya aplikasi Odin, perangkat lunak kita, dan driver Samsung kita. Kita perlu mengekstrak ketiga file tersebut, jadi klik kanan, Anda bisa menggunakan WinRAR, lalu klik ekstrak ke. Jika Anda tidak punya WinRAR, Anda bisa klik ekstrak semua lalu ekstrak. Dan ketiga file tersebut, Odin, perangkat lunak, dan driver Samsung akan berfungsi sepenuhnya. Kemudian, buka folder yang berisi driver Samsung dan jalankan file tersebut. Dalam kasus saya, tertulis bahwa driver sudah terpasang, jadi saya tidak akan menginstalnya lagi. Namun jika Anda menginstal driver Samsung untuk pertama kalinya, saya sangat menyarankan untuk merestart komputer setelah instalasi agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian buka folder tersebut dengan Odin, klik 2 kali dan jalankan programnya. Klik OK, dan sekarang kita perlu masuk ke mode unduh di ponsel kita. Untuk melakukannya, kita membutuhkan kabel USB-C yang terhubung ke komputer kita. Sekarang, tahan kedua tombol volume secara bersamaan dan masukkan kabelnya. Jangan lepaskan tombol volume. Belum. Tunggu hingga angka menu muncul seperti itu, lalu klik volume naik. Sekarang kita semua sudah berada di mode download dan di aplikasi Odin, di bawah ID.com kita bisa melihat angkanya. Itu berarti ponsel kita sudah berhasil dan terhubung dengan benar. Oke, sekarang klik BL, masuk ke folder unduhan, buka folder yang berisi software, lalu pilih BL, klik buka. Sekarang klik AP, pilih file AP, lalu klik buka. Yang satu ini akan memuat sedikit lebih lama karena itu adalah file terbesar, jadi kita harus bersabar. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan kabel USB-C Samsung asli atau kabel berkualitas baik lainnya. Karena biasanya jika ada sesuatu yang tidak mau berfungsi, kemungkinan masalahnya ada pada kabelnya. Oke, sekarang klik CP, pilih file CP, lalu klik buka. Dan sekarang klik CSC.
Dan ini sangat penting, kamu harus memilih Home CSC, karena jika kamu tidak sengaja memilih CSC biasa, ponsel akan melakukan factory reset. Kami tidak menginginkan itu, kami hanya ingin memperbarui perangkat lunak, jadi begitulah. Itulah mengapa kita perlu memilih Home CSC. Kemudian klik buka. Lalu klik mulai. Oke, jika masih tidak mau menyala, izinkan saya menghubungkan telepon sekali lagi. Klik mulai. Oke, dan sekarang sudah dimulai. Ini harus muncul tepat di sini. Oke, jadi ini berjalan. Sekarang kita hanya perlu menunggu sampai selesai. Jadi saya akan kembali saat bar-nya hampir penuh. Oke, kita hampir selesai. Oke, jika sudah berhasil, kamu bisa mencabut kabelnya. Kita tidak membutuhkannya lagi. Kita juga bisa menutup aplikasi Odin dan semua yang berjalan di latar belakang. Dan sekarang saya akan tunjukkan bahwa pembaruan berhasil dilakukan. Jadi mari kita tunggu sebentar lagi. Oke, dan seperti yang kamu lihat, ponsel kita sudah menyala. Sekarang mari kita verifikasi versinya. Klik pada pengaturan tentang ponsel, beberapa informasi. Dan di sini seperti yang bisa kamu lihat, pembaruan berhasil dilakukan dan kita sudah punya versi baru. Baiklah, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan like, komentar, dan subscribe.